Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawani, NIM K1A1181168, kelas ITPD angkatan 2018. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas dari mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu aplikasi bioteknologi pangan. Semakin modern kehidupan kita sekarang ini, maka pemanfaatan teknologi juga semakin tinggi, tidak hanya dalam bidang industri, melainkan dalam bidang pendidikan, pertanian, sampai bidang pangan. Teknologi juga telah menyentuh pada bidang pemanfaatan teknologi dalam teknologi atau yang bisa disebut bioteknologi. Selanjutnya di sini saya akan menjawab soal dari tugas tersebut. Yang pertama, pentingnya mempelajari mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Adanya pangan sangat berpengaruh terhadap ketersediaan pangan bagi masyarakat. Teknologi pangan mempunyai manfaat untuk menambah nilai tambah dari hasil pangan yang dapat ditingkatkan sebaik mungkin. Pada teknologi pangan sangat berpengaruh terhadap peningkatan bahan pangan secara berkala. Memudahkan manusia dalam bidang pengobatan seperti ditemukannya vaksin antibiotik dan diproduksi hormon di luar tubuh manusia. Bioteknologi berperan dalam bidang kesehatan sehingga pengobatan penyakit menjadi lebih mudah dan efektif. Membantu pengelolaan kondisi lingkungan dengan melakukan pencegahan ataupun remediasi pencemaran berbasis teknologi. Yang kedua, meningkatkan kualitas mampu ketahanan tanaman pangan akan suatu penyakit sehingga menghasilkan tanaman dengan kualitas unggul. Yang ketiga, menciptakan sumber energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selanjutnya nomor 2 yaitu bioteknologi enzim. Dalam memanfaatkan agen biologi, bioteknologi menggunakan peranan penting enzim, sehingga enzim memegang peranan penting dalam industri. Enzim adalah protein tidak beracun, namun mampu mempercepat laju reaksi kimia dalam suhu dan derajat keasaman yang lembut. Selanjutnya, enzim adalah molekul berpolimer yang tersusun dari serangkaian asam amino dalam komposisi dan susunan rantai yang tersusun teratur dan tetap. Enzim memegang peranan penting dalam berbagai protein. Enzim diproduksi dan digunakan oleh sel hidup untuk mengkatalis reaksi antara lain konversi energi dan metabolisme pertahanan sel. Enzim berperan sangat penting dalam industri pangan, baik produk pangan tradisional maupun desain produk pangan yang baru. Selanjutnya, contoh bioteknologi enzim. Yang pertama, rennet. Rennet adalah enzim yang digunakan dalam proses pembuatan keju yang terbuat dari bahan dasar susu. Yang kedua, laktase adalah enzim glikosida hidrolase yang berfungsi untuk memecah laktosa menjadi gula penyusunnya yaitu glukosa dan galaktosa. Yang ketiga, katalase adalah enzim yang diperoleh dari hati sapi atau sumber mikrobial. Katalase digunakan untuk mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan molekul oksigen. Yang keempat, lipase digunakan untuk memecah atau menghidrolisis lemak susu dan memberikan flavor keju yang khas. Yang kelima, protease adalah enzim yang berfungsi untuk menghidrolisis ikatan peptida dari senyawa-senyawa protein dan diurai menjadi senyawa lain yang lebih sederhana atau asam amino. Yang keenam, enzim papain. Manfaat utama papain adalah pelunak daging dari hewan tua dan bertekstur bisa menjadi lunak. Yang terakhir, amilase merupakan enzim yang berfungsi untuk menghidrolisis amilum atau pati menjadi gula-gula sederhana. Selanjutnya nomor 3 yaitu teknologi fermentasi. Fermentasi merupakan suatu cara untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba. Produk-produk tersebut biasanya dimanfaatkan sebagai minuman atau makanan. Teknologi fermentasi yaitu ilmu teknik terapan yang mendasari industri fermentasi. Pemanfaatan tersebut mikrobiologi, terpadu mikrobiologi, biokimia, keteknikan, rekayasa, genetika atau biologi molekuler. Selanjutnya contoh teknologi fermentasi.
Yang pertama, contoh kacang-kacangan, yaitu kecap, kecap ampas tahu, nata de soya, yogurt, tempe, tauco kecipir, tauco tempe. Yang kedua, buah dan sayuran, anggur, sauerkraut, sayur asin. Selanjutnya nomor terakhir yaitu bioteknologi hewan. Bioteknologi hewan adalah bioteknologi yang menggunakan agen hayatinya berupa hewan atau transfer embrio. Merupakan teknologi yang memungkinkan induk betina unggul memproduksi anak dalam jumlah banyak tanpa harus bunting dan melahirkan. Kultur sel hewan adalah sistem membunuhkan sel manusia maupun hewan untuk tujuan memproduksi metabolit tertentu. Dengan rekayasa genetika dihasilkan hormon pertumbuhan hewan yaitu BSD atau bovine somatotropin. Kriopreservasi merupakan suatu proses penghentian sementara kegiatan metabolisme sel tanpa mematikan sel, di mana proses hidup dapat berlanjut setelah kriopreservasi dihentikan. Dampak bioteknologi hewan adalah konsep yang terbatas, berfokus pada kesehatan biologis, dan konsep yang luas, juga mempertimbangkan mengenai kesempatan hewan untuk menunjukkan spesifikasi jenis spesies yang alami. Selanjutnya kita masuk ke contoh bioteknologi hewan. Yang pertama, transfer embrio, yang kedua, bayi tabung, yang ketiga, kultur sel hewan, yang keempat, hormon BSD atau bovine somatotropin, yang kelima, hewan transgenik, yang keenam, kriopreservasi embrio, yang ketujuh atau yang terakhir, inseminasi buatan dan sexing sperma. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.